Yang pasti mereka itu adalah panjang tangannya dari keraton untuk tetap melestarikan budaya. Jadi selalu kalau misalnya kita itu melakukan sesuatu hal, misalnya kita sungkeman gitu ya, atau acara yang lain di keraton, kita tidak hanya memposting ya gambarnya saja, tapi kita juga gimana caranya memberikan artinya apa gitu. Jadi supaya tetap terjaga. Cerita itu kalau tidak diceritakan dari sumbernya, itu nanti biasanya makin ke bawah itu makin berbeda ceritanya gitu kan. Makanya saya sebagaimana mungkin menggunakan media yang ada ini untuk mengisahkan tentang, bukan mengisahkan, atau memberi penjelasan gitu ya, yang valid gitu dari keraton kepada semua orang, supaya mereka juga melihat, oh ternyata alasannya seperti itu gitu. Dan ini supaya bisa diceritakan lagi ke orang yang lain lagi, jadi semakin orang itu tertarik untuk mendalami budaya. Semakin banyak orang kepo tentang Instagram saya, semakin saya mewartakan dengan tentang kebudayaan itu lebih enak gitu. Walaupun pasti akan beragam ya respons atau tanggapan dari warga ini gitu ya, baik yang positif gitu, yang juga mungkin ada yang negatif atau seperti apa. Dari pengalaman Gusti selama ini, bagaimana menanggapi mereka gitu? Ada yang macam-macam, Mbak. Macam-macam. Ada yang tiba-tiba DM mau jual keris, itu juga ada, Mbak, gitu kan. Saya bilang maaf, tidak gitu. Terus misalnya memang kalau ada yang biasanya yang DM ini, Mbak, yang lebih beragam. Jadi kalau yang DM ini ada juga yang menceritakan bahwa ada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ataupun apa. Jadi dia tidak tahu mau melapor kemana. Itu nanti itu bisa saya alihkan ke coba ke sini gitu. Kebetulan kakak saya punya Rekso Diah Utami. Jadi memang hal-hal yang seperti itu akhirnya kita coba cari jalan keluarnya gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa ini tanah SG kok dibangun ini ya. Jadi ada kayak pelaporan gitu juga. Itu juga kami dapat. Nah, itu biasanya saya terus forwardkan dengan yang berwenang dan bertanggung jawab tentang hal-hal itu gitu. Sebisa mungkin sih, Mbak. Cuman mohon maaf bagi yang DM-nya tidak bisa saya buka karena biasanya banyak gitu, banyak hal, banyak cerita gitu. Iya, baik. Jadi sudah ada yang berwenang untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin dicurhatkan gitu ya kepada. Iya, kadang begitu. Nah, ini apakah dengan segala macam respon dari warganet ini gitu ya, Gusti hadapi sendiri, ataukah mungkin juga bercerita kepada suami gitu? Biasanya karena kita ini, kembali lagi Mbak, kita tinggal di satu kompleks. Sebisa mungkin kami ini seminggu itu selalu makan bersama-sama kalau malam. Jadi sering misalnya, tapi dengan kesibukan kita kadang hanya ada 2 dari 5 anak yang bisa makan bersama-sama dalam. Tapi satu minggu itu pasti ada di mana kita semua ngumpul. Nah, di situ biasanya saya bercerita tentang apa yang saya tidak bisa hadapi sendiri. Misalnya kayak tadi, ini ada yang DM saya perihal tentang pertanahan, tentang ini. Nah, itu nanti kakak saya bilang, oh yaudah coba kesini, kesana gitu. Atau kakak saya udah tahu ceritanya, oh iya itu kemarin saya udah dengar, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dibantu untuk memberikan solusinya di saat-saat seperti itu. Nah, biasanya di situ. Nah, itu kan juga nanti ngumpul, ada suami-suaminya, suami kakak saya, suami saya gitu kan. Nah, semuanya pada ngumpul biasanya, Mbak. Gitu.